Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6 khususnya setingkat SD, selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Pembelajaran ini khususnya kami tujukan kepada siswa-siswi saya yang ada di SDN 09 Semarang Tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk siswa lain, siswa di luar SDN 09 Semarang Tinggi mengikuti pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Jadi di sini Pak Guru ingin membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada beberapa menu-menu yang harus kita klik agar supaya tahu alur atau runtut dari pembelajaran ini. Yang pertama, sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini perlu Pak Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati PPT, siswa dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati PPT, siswa dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Keduanya adalah tujuan pembelajaran ini pada pertemuan kali ini. Terus kemudian setelah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran, kita langsung masuk ke materi ya. Kita langsung masuk ke materi, ini peta konsepnya. Jadi kita membahas kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu dilakukan dengan penyerbukan. Nah, kalau vegetatif, perkembangbiakan vegetatif bisa dengan vegetatif alami dan bisa juga dengan cara vegetatif buatan. Nah, kita satu persatu pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Nah, ini pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, ini adalah pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, terus kemudian perkembangbiakan tumbuhan tadi terbagi menjadi dua ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, kita coba pelajari perkembangbiakan dulu. Nah, ini kan perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kita coba dulu pelajari tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Nah, ya. Jadi perkembangbiakan generatif secara singkatnya itu adalah perkembangbiakan dengan cara kawin atau penyerbukan. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini kan prosesnya, pertama terjadinya penyerbukan, yang kedua terjadinya pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas apa itu benang sari, apa itu kepala putik. Jadi yang jelas penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik, itu kita sebut namanya dengan penyerbukan. Kemudian setelah penyerbukan terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, kemudian kita pelajari sekarang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Nah, ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif tadi. Kalau generatif secara kawin, kalau vegetatif secara tidak kawin. Nah, bagaimana? Apa saja jenisnya? Jenis perkembangbiakan vegetatif di sini ada dua, terbagi menjadi dua ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa saja yang termasuk vegetatif alami? Yaitu vegetatif alami, contohnya tunas batang.
dengan cara tunas batang ini ya, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan itu dengan cara okulasi, mengenten, cetek, cangkok, dan merunduk. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif dulu ya. Apa yang dimaksud penyerbukan tadi? Penyerbukan. Nah, ini adalah perkembangbiakan generatif. Prosesnya bagaimana? Ini adalah bunga. Bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan ya. Alat reproduksi tumbuhan kita sebut namanya bunga. Nah, di sini ada unsur-unsur bunganya. Unsur-unsur bunga dan fungsinya. Ini ada kepala putik. Nah, ini yang kita sebut namanya kepala putik nih ya. Ini kepala putik, terus kemudian di sini ada benang sari. Nah, benang sarinya ini ada yang kita sebut namanya serbuk sari. Nah, apabila serbuk sari nempel di kepala putik maka terjadi penyerbukan tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini putiknya, ini benang sarinya, terus kemudian yang nampak indah ini itu adalah mahkota bunga. Nah, ini ada kelopak bunga nih ya. Kita lanjutkan, ini alat reproduksinya. Terus kemudian nah, ini macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ini ya. Macam-macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar. Nah, ini kita pelajari satu persatu ya. Penyerbukan sendiri itu adalah apabila serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga itu sendiri. Jadi satu bunga, satu pohon, satu jenis, kemudian benang sarinya nempel di putik bunga itu sendiri. Itu kita sebut namanya penyerbukan sendiri. Kemudian ada yang bernama penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Nah, ini contohnya ya. Ini dahan satunya, ini batang satunya, tangkai satunya, tetapi si serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik bunga yang sebelahnya. Itu kita sebut namanya penyerbukan tetangga. Kemudian ada namanya penyerbukan silang. Penyerbukan silang apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya tapi masih satu jenis tanaman. Jadi artinya dia penyerbukan silang itu beda bunga, juga beda pohon, tetapi masih satu jenis tanaman. Jadi ini beda bunga, beda pohon, tapi masih satu jenis tanaman. Si serbuk sari itu bisa nempel di kepala putik bunga yang lain, di pohon yang lain. Itu kita sebut namanya penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda. Nah, ini contohnya. Ini bunga yang satu, ini bunga yang lain, beda pohon, beda bunga, tapi masih satu jenis ya, satu jenis tapi varietasnya berbeda. Misalnya mangga ya, mangga di sini kan bermacam-macam, ada mangga madu, ada mangga biasa dan ya, mangga itu kan. Nah, di situ terjadi penyerbukan. Itu kita sebut namanya penyerbukan bastar. Jadi beda pohon, beda bunga, juga beda varietas. Nah, ini adalah contoh-contoh penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Baik, kita lanjutkan sekarang tentang perkembangbiakan vegetatif. Tadi sudah ya, ini dengan cara tidak kawin. Kalau generatif tadi sudah. Sekarang kita pelajari tentang cara vegetatif alami. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 contohnya yang termasuk dalam vegetatif alami. Kita coba pelajari satu persatu dari vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan dengan cara tunas batang. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah pohon pisang ya. Nah, pengertiannya yaitu untuk contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pada tanaman pisang. Pada batang pisang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas.
Contoh lainnya adalah pada tanaman tebu. Nah, selain pisang ini ada tanaman tebu yang berkembang biak dengan tunas batang. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang tunas batang, kita belajar tentang tunas daun. Nah, ini tunas daun. Apa itu tunas daun? Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak vegetatif alami dengan tunas daun. Ini ya, ini adalah tanaman cocor bebek dan kaktus. Kaktusnya nggak ada ini ya. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Tunas cocor bebek itu dia bertunas di ketiak daun, tumbuh tunasnya ini ya. Ini adalah tanaman cocor bebek. Nah, kemudian selanjutnya setelah tunas daun kita belajar tentang umbi lapis. Umbi lapis ya. Umbi lapis adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang merah, umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Nah, ini adalah contoh dari umbi lapis. Kemudian setelah kita belajar tentang umbi lapis, kita buka yang umbi batang. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan ubi jalar. Tanaman bisa tumbuh di beberapa tempat pada masa tunas. Jadi di sela-sela ini ya, buah dari kentang itu dia akan tumbuh tunas. Ini yang kita sebut namanya umbi batang. Nah, terus kemudian umbi akar. Apa yang dimaksud umbi akar? Nah, di sini ada contoh wortel. Wortel adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi. Akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya singkong dan wortel. Nah, ini akarnya dia mengembung, dia menjadi membesar menjadi umbi. Ini kita sebut namanya umbi akar. Ini adalah tanaman wortel. Dia berkembang biak dengan vegetatif alami yaitu jenisnya umbi akar. Kemudian rizoma, berkembang biak dengan rizoma. Ini tanaman kalau kita kenal namanya akar tinggal, rizoma atau tanaman rimpang. Akar rimpang, macam-macam akar tinggal, rizoma atau rimpang. Tunas pada akar tinggal adalah merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal adalah tanaman kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Nah, ini tanaman kunyit, lengkuas, temulawak itu berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal, atau mungkin ada yang menyebut dengan tanaman rimpang. Terus kita lanjutkan, kita masuk ke vegetatif alami yang berkembang biak dengan cara stolon. Nah, ini stolon ya. Stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah pada rumput teki. Sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah arbei dan semanggi. Jadi ini batangnya dia menjalar ke tanah-tanah, kemudian dia berakar. Kita sebut namanya kan batang ya, batang. Kita sebut namanya stolon atau gerage. Nah, ini semua kita sudah pelajari tentang vegetatif alami dengan tunas batang, dengan tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami ya, kita masuk ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu berkembang biak dengan cara tidak kawin, tetapi ada campur tangan dari manusia karena buatan dia. Nah, ini yang pertama, ada okulasi, ada mengenten, ada stek, ada cangkok, dan merunduk.
Kita pelajari satu persatu. Apa itu okulasi, perkembangbiakan okulasi. Nah, ini okulasi yaitu atau menempel, kita sebut menempel ya, adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain tapi yang sejenis. Pada umumnya tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki unggulan, misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah yang lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya adalah menempel antara mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Nah, ini contohnya. Jadi di sini adalah contoh tahap-tahap okulasi. Jadi dia ditempel dari mata tunas ya. Nah, ini kita sobek ininya, kulit kayunya, terus kemudian kita ambil dari mata tunas dari tumbuhan lain yang mempunyai kelebihan. Nah, terus kemudian baru kita tempel ke lubang tadi. Nah, baru akan tumbuh tunas. Nah, ini yang kita sebut namanya dengan cara menempel atau okulasi. Nah, berikutnya adalah dengan cara mengenten. Dengan cara mengenten yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya. Dan sebagai contohnya adalah mengenten untuk tanaman-tanaman singkong karet yang di bawah dengan tanaman singkong biasa di atas. Jadi yang di bawah itu singkong karet ya kan, kemudian dengan singkong biasa. Ya, bagaimana cara mengentennya ini? Nah, ini bagian bawahnya seperti ini kita belah. Nah, terus kemudian kita ambil batang atas. Nah, bagian atas tumbuhan yang lain baru kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, kemudian diikat dengan tali rafia ya. Nah, itu yaitu perkembangbiakan dengan cara mengenten. Selanjutnya kita masuk vegetatif buatan dengan cara stek. Stek yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contohnya tanaman yang dapat di stek yaitu tanaman singkong dan tebu. Nah, ini kalau stek itu kita ambil batangnya, kita potong-potong, nggak runcing ya. Terus kemudian kita tancapkan ke tanah, maka nanti akan tumbuh akar. Nah, ini yang bisa ditanam dengan stek yaitu tanaman singkong dan tebu. Tapi hati-hati ketika kita nanam ini jangan sampai terbalik yang bagian atas dibalik ke bawah, nanti tidak akan bisa tumbuh. Nah, itu dengan cara stek. Selanjutnya kita belajar vegetatif buatan dengan cara cangkok. Nah, ini cangkok mungkin bagi sebagian besar anak-anak sudah tidak asing lagi, yaitu untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Dikotil itu adalah tanaman yang berbiji dua, berbiji ganda, itu kita namakan dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Artinya tanaman yang bisa dicangkok itu adalah tanaman yang berkayu itu ya. Jadi bagaimana prosesnya? Prosesnya dari batang ini ya, dari salah satu dahan ini kita kelupas, kita kirap ya sampai kelihatan kayunya. Jadi kulit kayunya kita buang ya, sampai berbentuk seperti ini. Jangan sampai ini ada yang tersisa nyambung sehingga nanti tidak akan tumbuh akar ya. Jadi tinggal tersisa kayunya. Terus kemudian baru kita bungkus dengan tanah yang gembur yang punya zat hara yang bagus. Namanya tanah yang punya humus yang bagus itu tanah yang hitam warnanya. Nah, bisa ditutup dengan plastik, bisa juga dengan memakai serabut kelapa. Kalau ditutup dengan plastik kita lubangi ya, kita tusuk-tusuk dengan paku boleh, tusuk-tusuk dengan lidi pun boleh ya kan, yang penting bisa berlubang. Jadi ketika nanti musim kemarau atau bukan musim hujan, maka kita sirami agar supaya cepat tumbuh akarnya. Nah, setelah tumbuh akar baru kita potong baru kita tanam jadi tumbuhan baru. Nah, ini
adalah teknik perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara cangkok. Terus kemudian yang terakhir adalah vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, ini dengan cara merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anjelir, apel, dan juga alamanda. Nah, ini contohnya ini. Jadi ada yang batang menjulur ini, kita masukkan ke dalam tanah. Nah, kita timbun dengan tanah, atau kalau perlu kita jepit dengan lidi pun boleh, dengan paku pun boleh ya, agar supaya tidak terlepas dari tanah. Nah, nanti kalau sudah tumbuh akar baru kita potong yang ini dari induknya, kita potong, maka dia menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah teknik perkembangbiakan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, sudah selesai anak-anak sekalian. Jadi kita sudah mempelajari vegetatif, ada dua tadi ya, dengan cara generatif sampai dengan penyerbukan, sampai jenis-jenis penyerbukan. Terus kemudian lanjutkan dengan vegetatif buatan, vegetatif alami, dan juga jenis-jenisnya. Nah, sudah selesai. Itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan. Kita masuk sekarang ke kuis ya, kuis atau latihan soal. Kita masuk ke latihan soal. Nah, kita coba kerjakan kuis yang ada di sini, yaitu tentang materi yang sudah diajarkan tadi. Soal yang pertama, yaitu sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya merupakan definisi dari perkembangbiakan tumbuhan. Ya, nah ini benar ini. Terus kemudian soal yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Nah, ini dari D ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin disebut perkembangbiakan secara generatif. Nah, generatif. Kemudian yang soal yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Kemudian soal yang kelima, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik di atas kepala titik-titik, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala titik. Ini jawabannya C ya. Terus kemudian kita lanjut soal yang keenam, bagian bunga yang mempunyai fungsi sebagai alat kelamin betina. Alat kelamin betina adalah putik tadi ya, putik. Nah, terus kemudian soal yang ketujuh, bagian bunga yang mempunyai fungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Kemudian bagian bunga yang mempunyai fungsi memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan adalah apa yang nampak indah tadi, yaitu mahkota bunga. Kita lanjutkan soal yang ke-9. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang lain, ya, tapi masih dalam satu tanaman. Kita sebut namanya penyerbukan masih dalam satu tanaman, berarti tetangga. Oke, nah ini adalah gambar samping merupakan jenis penyerbukan apa? Ini beda pohon, beda bunga, tentunya beda bunga, beda pohon, tetapi masih satu jenis karena sama ya, sejenis. Itu kita sebut namanya penyerbukan silang. Nah, kita lanjutkan soal yang ke-11. Pohon di samping melakukan perkembangbiakan secara vegetatif menggunakan pohon pisang ya. Pohon pisang yaitu tunas batang. Nah, selanjutnya cocor bebek. Cocor bebek merupakan tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas pada
tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun tadi ya, karena cocor bebek termasuk dia termasuk jenis tumbuhan vegetatif alami dengan tunas daun. Kemudian umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya kita sebut namanya umbi lapis. Nah, kemudian gambar tumbuhan di samping melakukan perkembangbiakan melalui umbi batang. Ya, ini termasuk ini tumbuhan tela rambat, yaitu umbi batang sama dengan kentang tadi ya. Terus kemudian soal yang ke-14, umbi akar adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi dia membesar itu karena dia menyimpan cadangan makanan. Soal yang ke-15, tunas pada akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah tadi ya, bukan permukaan air, bukan akar, bukan rumput. Nah, kemudian soal yang ke-16, geragih atau stolon adalah titik-titik yang tumbuh dan menjalar di atas atau bawah tanah. Di atas yang menjalar tadi apa? Termasuk batangnya yang menjalar ya, batangnya yang menjalar. Kemudian nah ini ada gambar di samping merupakan tahap perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel ya, menempel atau kopulasi. Nah, kemudian soal yang ke-18, menyambung tanaman singkong karet bagian bawah dengan tanaman singkong biasa atas merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengenten. Mengenten itu menyambung tadi ya, mengenten sama dengan menyambung. Kemudian soal yang ke-19, pada saat melakukan stek pada tanaman, bagian yang dipotong adalah bagian apa yang dipotong tadi adalah bagian batang tanaman induk ya. Batang tanaman induk, kalau tanaman baru dipotong habis. Kemudian ini ada gambar ini. Nah, ini ada tanaman kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ditimpa dengan batu ya, ditimbun. Menimbun bagian batang yang tumbuh bagian di permukaan tanah seperti gambar samping disebut dengan cara merunduk. Nah, sekalian sudah soal ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi perkembangbiakan tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami materi yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir, karena tadi udah ada tujuan pembelajarannya sudah kamu sampaikan. Kemudian materinya mulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, penyerbukan, jenis penyerbukan, kemudian bagian-bagian bunga, sampai dengan vegetatif alami, vegetatif buatan. Berikut contoh-contohnya, kemudian ada soal kuis. Semuanya mudah-mudahan anak bisa lebih memahami materi ini dan lebih mudah untuk belajar ya, untuk memahami dan belajar. Tentunya lebih mudah juga untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Baik anak-anak sekalian, Pak Mus cukupkan dulu, sekian dulu untuk pertemuan ini, perkembangan tumbuhan. Kita jumpa lagi dengan video selanjutnya. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.